Sidang peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh 6 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali diwarnai dengan pengakuan mengejutkan. Kesaksian itu diungkap dalam sidang peninjauan kembali yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Para terpidana mengungkapkan bahwa mereka mengalami penyiksaan saat berada di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota. Mereka mengaku dipukul, diinjak, bahkan dipaksa meminum air kencing oleh oknum polisi saat pemeriksaan. Pengakuan ini membuat suasana ruang sidang hening, diwarnai isak tangis dari pihak keluarga, kuasa hukum, dan masyarakat yang hadir. Selain itu, beberapa saksi dalam kasus ini juga menyatakan bahwa kesaksian mereka telah diarahkan oleh salah satu anggota kepolisian, Ibtu Rudiana. Hal ini menambah desakan dari pengamat hukum agar Rudiana dihadirkan dalam persidangan untuk mengungkap kebenaran material. Praktisi hukum Tony RM juga ikut mendesak majelis hakim untuk memerintahkan kehadiran Rudiana di persidangan. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Hakim bisa mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana dihadirkan di persidangan dan itu tidak melanggar hukum, baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung. Tidak ada larangan atau kewajiban yang menghalangi, ujar Tony saat dimintai keterangan soal adanya pengakuan penyiksaan dari 6 terpidana yang terungkap di sidang PK, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Tony menegaskan bahwa langkah menghadirkan Rudiana di persidangan adalah bagian dari upaya untuk menggali kebenaran yang sebenarnya. Demi menggali kebenaran dan keadilan, kata Tony, majelis hakim harus berani mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali ini. Ia juga menyampaikan harapannya agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam kasus ini, sebab masyarakat Indonesia selama ini menanti keadilan dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina. Maka dari itu, langkah menghadirkan Rudiana di persidangan sangat diperlukan demi memenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, jelas praktisi hukum asal Kabupaten Indramayu ini. Sidang ini menjadi perhatian publik setelah banyak pihak, termasuk keluarga korban, mempertanyakan dugaan adanya rekayasa dalam proses hukum sebelumnya. Keputusan hakim untuk menindaklanjuti desakan ini dinantikan banyak pihak, terutama untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Rudiana sendiri merupakan anggota kepolisian yang kini bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Saat peristiwa kematian Vina dan Eki tahun 2016, Rudiana kala itu menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itu, Rudiana yang juga ayah dari korban bernama Eki, ikut melakukan penyelidikan dengan langsung menangkap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Penangkapan dilakukan dikarenakan Rudiana mendapatkan informasi bahwa ada segerombolan pemuda yang diduga membunuh anaknya, bukan kecelakaan yang awalnya dilaporkan oleh warga setempat. Aep dan Dede merupakan sosok yang melapor ke Rudiana soal identitas para pelaku pembunuhan terhadap anaknya sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon, 3 hari setelah peristiwa kecelakaan itu terjadi. Momen haru terjadi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 13 September 2024. Liga Akbar, salah satu saksi, meminta maaf kepada 6 terpidana di hadapan majelis hakim dan kuasa hukum. Liga Akbar, yang merupakan teman dekat Eki, salah satu korban dalam tragedi pembunuhan Vina Cirebon pada 2016, adalah saksi alibi yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Ia merupakan saksi terakhir dari 8 saksi yang diminta memberikan kesaksian. Dalam persidangan, Liga mengungkapkan bahwa keterangan yang ia berikan pada 2016, termasuk tentang adanya peristiwa pelemparan dan kejar-kejaran, tidak sepenuhnya benar. Kesaksian tersebut, menurutnya, diberikan atas permintaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, yang saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba. Saya meminta maaf kepada keluarga dan para terpidana. Saya tidak bermaksud untuk membuat mereka dihukum, ujar Liga dengan nada penuh penyesalan. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam memberikan kesaksian yang memberatkan. Demi Allah, bukan dari hati saya untuk memasukkan mereka ke penjara. Saya juga punya perasaan, dan kalau saya ada di posisi mereka, pasti saya merasa sakit, ucapnya, sambil menahan tangis. Usai diperbolehkan berbicara oleh majelis hakim, Liga pun memeluk ke-6 terpidana satu persatu,
dimulai dari Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, hingga Rivaldi. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon resmi berakhir pada Rabu, 11 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jalannya sidang ketiga ini berlangsung penuh haru, terutama ketika terpidana Hadi dan Rivaldi ungkapkan penyiksaan yang mereka alami selama proses penangkapan. Ruang sidang sempat mendadak hening, hanya terdengar suara tangisan dari tim kuasa hukum, anggota keluarga dan masyarakat yang turut menyaksikan. Tim kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso menjelaskan beberapa poin penting yang terungkap dalam persidangan tersebut. Jutek juga menyoroti penganiayaan dan dugaan penyiksaan yang dialami oleh para terpidana. Selain itu, Jutek menambahkan bahwa fakta baru mengenai peran Rudiana juga terungkap dalam persidangan. Ternyata pada tanggal 1 September 2016, Rudiana masih melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri dengan menjemput Rivaldi dan menyiksa terpidana lain. Saksi kunci kasus Vina Cirebon kembali bermunculan, salah satunya Afifullah, mantan narapidana yang pernah satu sel dengan 8 terpidana. Afifullah pun menjadi saksi kalau para terpidana kasus Vina Cirebon benar mendapat penyiksaan saat berada di kantor polisi. Bahkan diakui Afifullah, dirinya juga sempat ikut memukuli terpidana kasus Vina Cirebon karena emosi. Namun ia akhirnya kasihan pada para terpidana karena mereka tak pernah mengaku membunuh Vina dan Eki. Di tahun 2016 itu, Afifullah sudah ada di tahanan Polres Cirebon Kota saat para terpidana masuk. Saat tiba di Polres Cirebon Kota, Afifullah dan tahanan lain menanyakan pada penjaga soal kasus mereka. Menurut penjaga saat itu, para terpidana ditangkap karena kasus pembunuhan anak Ibtu Rudiana. Seingat Afifullah, para terpidana itu setiap malam dipukuli oleh anggota. Afifullah saat itu tidak tahu apa alasan para anggota memukuli terpidana, namun ia mendengar banyak bahasa binatang ditujukan ke mereka. Dia mengatakan, penganiayaan itu terjadi sebelum para terpidana dipindahkan ke Polda Jabar. Bahkan kata dia, para tahanan yang ada di Polres Cirebon Kota pun sempat ikut memukuli para terpidana. Namun menurut Afifullah, saat ditanya oleh para tahanan, para terpidana itu tetap tidak mengakui perbuatan itu. Namun menurut Afifullah, saat ditanya oleh para tahanan, para terpidana itu tetap tidak mengakui perbuatan itu. Akhirnya Rivaldi pun, kata Afif, sempat bercerita pada para tahanan kalau mereka tidak melakukan pembunuhan itu. Ia pun mengaku sedih melihat para terpidana, apalagi Rivaldi teguh tak mau mengaku meski dipukuli banyak orang.